Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang baru bangun? Siapa juga yang masih belum sarapan? Aduh, lapar nih. Terus siapa yang belum bangun? Ayo yang belum bangun nih. Ayo cepetan bangun, kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ayo adik-adik cari tempat yang nyaman ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Cari tempat paling nyaman buat kita mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kami semangat memuji Tuhan dan juga kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Siap? Saya laskar Kristus. Siap? Gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap? Gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Kau Allah yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku muji, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Oh Bapa, ku cinta Kau. Hai, shalom teman-teman. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama dulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua lewat firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Ketemu lagi dengan Kak Laila di ibadah hari Minggu Revival Worship Church. Nah, sebentar lagi kita akan menonton cuplikan firman pada hari ini. Yuk semuanya kita duduk manis dulu dan mendengarkan dan menonton firman yang akan ditayangkan lewat video yang satu ini. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu." segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi, ketika fajar menyingsing, dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama.
Hanya pada hari itu, mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Nah, adik-adik semua, lewat video yang tadi kita tonton, jadi kita lihat ya gimana ketaatannya Yosua akan perintahnya Tuhan, dan puji-pujian kita terhadap Tuhan itu serta iman kita kepada Tuhan itu bisa merobohkan tembok Yeriko yang begitu tingginya. Nah, kenapa sih kok bisa begitu? Karena Yosua taat akan perintahnya Tuhan. Apa sih perintah Tuhan di video yang tadi kita lihat di firman-Nya Tuhan? Yaitu ada Tuhan bilang Yosua harus menyiapkan prajurit dan 7 imam sambil membawa sangkakala tanduk domba dan mengelilingi Yeriko selama 6 hari lamanya. Dan di hari yang ke-7 Tuhan bilang sama Yosua untuk semua imam itu meniup 7 sangkakala yang mereka bawa. Lalu semua prajurit dan semua bangsa harus bersorak-sorai selama sangkakala itu ditiup. Maka di hari yang ke-7, di saat 7 imam itu meniup 7 sangkakala domba yang mereka bawa, maka rubuhlah tembok Yeriko itu. Disitulah bagaimana tembok Yeriko itu bisa rubuh, yaitu sambil diikuti oleh sorak-sorai puji-pujian dari prajurit-prajurit dan semua bangsanya Yosua. Nah, di sini Tuhan mau kita itu tetap taat sama perintah Tuhan dan mengimani, percaya kalau apa yang Tuhan bilang. Karena di sini Tuhan ada bilang kan, kalau Tuhan akan memberikan Yeriko dan beserta raja-rajanya juga pahlawannya ke tangan Yosua dengan mengikuti, dengan taat akan perintahnya Tuhan dan mengimani apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan janjikan sama kita. Jadi misalnya kalau misalnya adik-adik nih ya lagi kesulitan, lagi sedih gitu kan, atau adik-adik tuh punya satu keinginan gitu sama Tuhan, adik-adik itu harus mengimani, harus percaya kalau Tuhan akan memberikan semuanya sesuai dengan janji Tuhan.
Dan janji Tuhan itu semuanya baik adanya. Gak ada janji Tuhan yang buruk. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Dan setelah kita imani, kita juga harus taat sama perintahnya Tuhan. Apa sih perintahnya Tuhan itu? Apa yang Tuhan minta supaya kita taat sama Tuhan? Yaitu salah satunya adalah mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan perintah orang tua. Ya, karena perintah orang tua itu gak ada yang buruk, semuanya perintahnya baik. Maka Tuhan akan melembutkan hati orang tua kita dan memberikan apa yang berkenan di mata Tuhan untuk kita. Nah, kita juga harus selalu memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Sekalipun rasanya sedih, tapi kita percaya Tuhan kita itu baik. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kita harus selalu memuji Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan rencana yang baik. Tuhan itu menyediakan yang baik asal kita mau taat akan perintah-perintah Tuhan dan mengimani bahwa apa yang Tuhan janjikan akan terjadi baik dalam kehidupan kita. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita di ibadah Revival Worship Church Sunday Service di hari Minggu kali ini. Semoga firman yang kita dengarkan tadi, renungan yang kita dengarkan tadi dapat membawa kebaikan buat kita dan sekeliling kita, juga keluarga kita. Adik-adik, sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari Minggu ini, yuk kita sama-sama lipat tangan dan menutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami akan taat mengikuti apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Dan kami mengimani apa yang Engkau janjikan akan terjadi baik kepada kami seturut dan sekehendak-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Bapa kami mengucapkan terima kasih dan kami bersyukur Tuhan atas setiap karunia yang Engkau berikan kepada kami, atas setiap kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami Tuhan, atas setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus segala kebaikan Tuhan terjadi atas kami dan keluarga kami. Bapa berkati ayah ibu kami agar mereka dapat membimbing kami dengan jalan-Mu Tuhan Yesus dan dengan cara-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami percaya Engkau Allah yang selalu memberikan rencana baik dan rancangan baik kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang baik Engkau berikan kepada kami, kesehatan yang Engkau berikan Tuhan, ilmu Tuhan, dan segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami tetap akan mau memuji Engkau dalam keadaan apapun Tuhan, supaya apa yang Engkau janjikan akan terjadi di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah Reward Sunday Service yang akan datang bersama Kak Laila. Yesus memberkati.